saya agak kesel ketika kemudian ada orang yang nanya, Nabi Muhammad kapan nyuruhnya bagi kita untuk maulidan? Agak kesal saya. Karena gini, saya diajarkan oleh saya satu jimat yang sangat penting, yang ini bisa Anda amalkan tanpa ijazah, yaitu seperti yang tadi dilantunkan, laukana bainanal habib. Bayangkan, imajinasikan, yakini bahwa Nabi Muhammad itu hadir dalam hidupmu. Makanya tadi saya kebayang untuk menaikkan satu kursi ke atas agar kemudian membantu kita membayangkan kursi kosong ini diisi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu nyata, Nabi Muhammad yang menjamin. Setiap hambanya yang bersalawat, apalagi bermaulid, maka Nabi Muhammad dalam bentuk batin diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini. Karena Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Sehingga sejak Nabi Adam diciptakan sampai akhir kiamat, Nabi Muhammad itu tidak pernah mati dalam pengertian yang sempurna. Hanya jasadnya saja yang tidak ada. Tapi cahaya Nabi Muhammad, batin Nabi Muhammad terus ada di sekitar kita. Jadi bayangkan, kata ayah saya, itu cara ayah saya itu hipnoterapi yang sifatnya syar'i. Jadi saya dikasih hipnoterapi yang sifatnya syar'i. Misalnya, melakukan bukan yang haram. Kalau yang haram sudah pasti. Yang subhat, ayah saya itu sering bilang, bayangkan kalau Nabi Muhammad melihat itu, pantas enggak? Itu sangat efektif. Nah, saya coba membayangkan kalau Nabi Muhammad itu hadir, kemudian Anda tanya, Nabi, kamu minta diulang tahunin apa enggak? Coba bayangkan. Coba Anda bayangkan, Anda ketemu sama Nabi Muhammad, kemudian Anda tanya, Nabi, mau saya ulang tahunin apa enggak? Itu kan agak konyol ketika dibayangkan ya. Wong, istri saya saja, itu beberapa hari lalu, ini karena ada virus di samping saya. Ini bukan sombong, ini tahadus bin nikmah. Karena nikmat beneran. Iya. Jadi cara orang-orang seperti saya itu membungkus kesombongannya agar sombongnya bersifat syar'i, itu disebutnya tahadus bin nikmah. Jadi saya ceritanya itu lupa ulang tahun istri saya. Semoga istri saya gak nonton. Kemudian tiba-tiba dia nulis status di WA yang belakangan saya tahu yang ditandai hanya saya, orang lain tidak bisa baca status itu. Happy birthday for me. Jadi dia tidak bilang kenapa kamu lupa. Dia tidak ayo ulang tahunin. Ini manusia biasa istri saya. Kan bagi kalian biasa, bagi saya luar biasa. Nah, jadi istri saya yang tidak punya ketawaduan yang baik, itu tidak sampai hati bilang ke saya, kenapa kamu gak ulang tahunin saya? Jadi bayangkan, Nabi Muhammad kemudian minta diulang tahunin. Karena Nabi Muhammad ini posisinya sangat berat. Beliau diwajibkan untuk menyampaikan dua pesan penting yang tidak boleh dipilih untuk tidak disampaikan. Yang pertama adalah orang kalau mau masuk Islam harus bersyahadat dengan nama Nabi Muhammad. Yang kedua, orang harus memuja-muji Nabi Muhammad yang kemudian kita kenal dengan sholawat. Saya agak mudah kalau disuruh bilang, kalau kamu mau masuk ke kafenya Pak Edi, puja-puji Pak Edi dan bersyahadatlah atas nama Pak Edi. Itu gampang. Karena pihak ketiga. Tapi bayangkan, kamu mau masuk sini, iya puja-puji saya. Dan syahadat ke saya passwordnya. Bayangkan. Coba bayangkan beratnya hidupnya Nabi Muhammad ini. Itu ekspektasi orang kepada Nabi Muhammad begitu tinggi.
Sehingga sesuatu yang bukan kesalahan atau dosa, kadang sebagian orang melihat itu sebagai kesalahan atau dosa dalam beberapa penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Karena ekspektasi orang kepada Nabi Muhammad begitu tinggi dan Nabi Muhammad harus memenuhi ekspektasi itu. Mahatma Gandhi dan John Lennon mati karena urusan beginian. Ekspektasi, kan dibunuh oleh fansnya karena tidak bisa memenuhi ekspektasinya. Makanya saya memilih untuk tidak memberikan ekspektasi apa-apa dalam dakwah. Gak sarungan. Takutnya kalau sarungan Anda, wah pasti Habib gak sombong nih, repot saya kan. Jadi repot. Saya itu kan membayangkan saya akan sampai dalam satu tingkatan makom dengan suluk duniawi sampai bisa nge-tweet seperti Pak Edi. Pengeluaranku seret, pemasukanku deres. Jadi itu duniawi. Jadi Nabi Muhammad itu harus melakukan dua hal itu. Terus kemudian Anda masih minta untuk Nabi Muhammad ulang tahunin ya saya ya. Kira-kira gimana? Gak mungkin Nabi Muhammad melakukan itu. Karena itu Nabi Muhammad menegur ketika sahabatnya berdiri saat Nabi Muhammad masuk ke majelisnya. Jangan kamu berdiri seperti berdirinya seorang rakyat atas rajanya atau seorang budak atas tuannya. Kemudian Sayyidina Hasan bin Sabit bersyair bahwa berdirinya kami adalah berdirinya seorang pecinta karena datang kekasihnya. Maka Nabi Muhammad diam, itu dalil utama bagi mahallul qiyam dalam maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.